Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih ibadah, fikih muamalah, dan usul fikih. Pertama kita masuk kepada pengertian taharo dan permasalahannya. Taharo secara etimologi adalah bersuci. Dalam syariat, taharo adalah kegiatan menyucikan diri dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan lain-lainnya. Kemudian jenis-jenis taharo terbagi dua, taharo dari hadas besar dan hadas kecil, taharo dari najis. Hadas besar, cara membersihkannya adalah dengan mandi wajib, sedangkan hadas kecil cukup dengan berwuduk dan bertayamum saja. Sedangkan taharo dari najis, tentunya ini berlaku untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat kita. Cara membersihkannya itu tergantung kepada 3 tingkatan. Ada najis mukhafafah, mutawasita, dan mughalazah. Kemudian sarana dari tahara ini ada 2, air, debu atau tanah, serta kemudian beda padat. Permasalahan umum dalam tahara, pertama status kesucian air, kemudian kondisi darurat, adakah rukhsah atau keringanan, kemudian was-was, keraguan berlebih mengenai apakah seseorang sudah batal wudhunya atau belum. Kemudian pada materi yang kedua kita masuk tentang konsep ibadah dan pembagiannya. Konsep ibadah adalah segala perkataan dan perbuatan lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, didasari dengan keikhlasan serta sesuai dengan tuntunan Rasul. Ibadah dibagi 2, pertama ibadah mahdah, kemudian ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang aturan waktu dan rukunnya telah ditetapkan secara terperinci oleh syariat Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ibadah ghairu mahdah, segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, namun tidak diatur secara rinci di dalam Al-Quran. Yang fokus ibadah mahdah ini adalah fokusnya terhadap hubungan muamalah, hubungan antar manusia atau lingkungan. Kemudian materi yang ketiga kita masuk tentang tata cara, syarat, dan rukun sholat. Syarat pertama kita masuk kepada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah muslim, beragama Islam, baligh, berakal, kemudian suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Kemudian kita masuk kepada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu terbagi ada 5. Pertama suci dari hadas, kemudian suci dari najis, suci badan, pakaian, dan tempat. Ketiga menutup aurat. Keempat telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima tentunya menghadap kiblat. Adapun rukun dari sholat, ini wajib dilakukan karena dia rukun. Pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga kita takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima ruku, keenam iktidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, mengucapkan salam, dan yang terakhir tertib. Kemudian kita masuk kepada materi yang keempat tentang sholat jamak dan sholat kasar. Sholat jamak dan kasar ini merupakan keringanan yang Allah berikan atau rukhsah bagi umat muslim yang sedang dalam perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Sholat jamak adalah menghimpun 2 sholat fardu di dalam satu waktu. Menghimpun ini artinya mengumpulkan, melaksanakan 2 sholat fardu di dalam satu waktu. Ini terbagi menjadi 2, jamak takdim ini dikerjakan di awal dan jamak takhir dikerjakan di akhir. Kemudian kita masuk kepada sholat kasar. Sholat kasar ini meringkas sholat yang sholat ini yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat zuhur, asar, dan isya, 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Adapun syarat utama dari kedua ini tentunya jarak tempuh. Jarak tempuh berkisar kurang lebih 81 sampai 89 km ini dari riwayat menyebutkan, dan juga statusnya baik, tujuan dari perjalanan itu baik dan kita dalam keadaan musafir. Kita masuk kepada materi yang kelima. Yang kelima tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah ibadah wajib, ibadah sholat wajib
2 rakaat secara berjamaah bagi laki-laki muslim yang balik, berakal sehat, dan menetap pada waktu zuhur di hari Jumat, dan didahului dengan 2 khutbah. Nah, ini perbedaannya adalah dengan didahului 2 khutbah, seperti sholat hari raya maupun sholat lainnya. Kemudian kita masuk kepada materi yang ke-6 ya, materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ya tentu kita mengetahui wajib itu kalau kita tinggalkan berdosa, kalau kita lakukan berpahala. Adapun pembagiannya, yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa qada, puasa terakhir kafarat. Kemudian puasa sunnah ya, sunnah seperti biasa, jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan kita rugi. Seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, Tasyu'a, puasa puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Kita masuk kepada materi yang ke-7 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah kewajiban harta yang kita keluarkan oleh umat muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Dan waktunya ini di bulan Ramadan, boleh dari awal sampai akhir bulan Ramadan, boleh di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian mengenai zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atau dikeluarkan atas harta yang kita miliki, baik zat maupun perolehannya, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini zakat mal ini waktunya tergantung dengan haul dan nisabnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi tentang haji dan umroh. Haji dan umroh ini adalah ibadah ke tanah suci, mengunjungi Mekah atau tanah suci yang memiliki persamaan dalam hal rukun, cuman ada beberapa yang membedakannya. Haji ini cukup dilaksanakan sekali, maka telah gugur kewajiban kita ya, sesuai dengan rukun Islam. Kemudian kalau umroh ini boleh kapan saja, tidak menentu waktunya. Kemudian kita masuk kepada materi tentang jual beli dan akad-akad muamalah. Nah, pertama jual beli adalah jual beli hukumnya mubah, boleh selama memenuhi rukun-rukunnya. Dan juga akad-akad muamalah ini adalah akad itu adalah persetujuan atau transaksi. Kemudian kita masuk pada materi tentang ijarah dan gadai. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Nah, ini sewa upah ini kita sebut dengan ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian sedangkan gadai itu, gadai adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang hukum perkawinan dalam Islam. Hukum perkawinan dalam Islam ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib bagi yang mampu secara fisik dan finansial atau ekonominya dan merasa terancam atau takut nanti dikhawatirkan jatuh ke zina. Kemudian sunnah bagi yang mampu menikah dan mengendalikan hawa nafsunya, dianjurkan untuk menjaga kehormatan diri dan memperbanyak keturunan. Mubah boleh jika tidak ada golongan syahwat kuat atau kekhawatiran zina. Ini makruh jika seseorang merasa tidak akan mampu menafkahi atau memenuhi kewajiban rumah tangga. Haram yang terakhir jika berniat buruk seperti menikah untuk menyakiti perempuan atau melanggar syariat Islam. Kemudian kita lanjut kepada materi talak, rujuk, dan iddah. Ini masih dalam selingkuh perkawinan.
Talak itu adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafal tertentu. Aku talak engkau. Itu yang dibenci oleh Allah namun diperbolehkan sebagai solusi terakhir. Jadi ingat bahwasanya talak ini dibenci oleh Allah, namun kalau tidak ada solusi terakhir, maka boleh diperbolehkan. Talak ini terbagi dua, ada talak raj'i 1, 2, talak bain dan talak 3. Artinya talak bain ini tidak bisa rujuk, sedangkan talak raj'i ini bisa rujuk atau bisa kembali. Kemudian yang kedua rujuk, kembali nikah. Pengertiannya adalah tindakan suami mengembalikan istri ke dalam ikatan perkawinan setelah talak raj'i pada masa iddah. Kemudian iddah, iddah ini adalah masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya untuk menahan diri tidak menikah lagi. Dia ada beberapa pembagiannya. Kemudian kita masuk kepada materi hukum waris. Waris ini kita kenal dengan istilah mawaris atau faraid. Hukum waris adalah ilmu yang mengatur pemindahan hak kepemilikan, harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Itu diatur di dalam hukum waris atau ilmu mawaris atau ilmu faraid. Kemudian kita masuk kepada materi pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Usul fikih secara bahasa, usul artinya asal, sedangkan fikih pemahaman yang mendalam tentang hukum syar'i amaliyah. Kemudian kalau kita bahas secara istilahnya, artinya ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara umum. Adapun ruang lingkup usul fikih yang pertama, sumber dan dalil hukum. Kemudian metode penarikan hukum atau istinbat. Kemudian hukum syarak, hukum taklifi. Ada yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian yang selanjutnya ijtihad dan mujtahid. Ada yang terakhir sejarah dan perkembangan usul fikih. Dan itulah 5 ruang lingkup dari usul fikih. Selanjutnya kita masuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama tentu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber utama dan tertinggi. Di dalamnya berisi prinsip dasar akidah, ibadah, dan muamalah. Yang kedua ada hadis atau sunnah. Segala perkataan dan perbuatan dan ketetapan oleh Nabi Muhammad. Kedudukannya sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berfungsi menjelaskan, merinci, atau menetapkan hukum yang belum diatur secara rinci di dalam Al-Quran. Artinya masih samar-samar. Yang ketiga ada ijma'. Ijma' ini sumber hukum ketiga yang mengikat berdasarkan konsensus para ahli atau para ulama, kesepakatan para mujtahid, ahli hukum. Kemudian kias, yang keempat kias, artinya menetapkan hukum suatu kejadian yang baru, tidak ada nas atau permasalahannya, solusinya dengan cara membandingkannya dengan kejadian yang lama. Dan kemudian kita masuk kepada selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad ini adalah produk hukum yang melalui proses dari ijma', kias, maslahah, mursalah, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada materi ijtihad, taklid, dan urf. Ijtihad itu adalah usaha maksimal seorang ahli fikih mujtahid untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat praktis atau amaliyah. Ini bukan ibadah ya. Dari dalil-dalil terperinci Al-Quran dan Sunnah. Juga ijtihad ini diperlukan karena dinamisnya zaman. Tentu kalau dari zaman ditambah zaman ke zaman tentu ada permasalahan yang berbeda-beda. Inilah gunanya ijtihad. Sedangkan taklid artinya mengikuti pandangan atau fatwa seorang mujtahid atau imam mazhab. Kita mengikuti pendapatnya atau amalan yang ia lakukan dalam hukum syarak tanpa mengetahui dalil atau ulasan atau alasan penetapan hukum tersebut. Kemudian ada urf. Urf ini adalah kebiasaan, tradisi, ataupun adat yang baik dilakukan secara berulang oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak. Kemudian kita masuk
kaidah kebahasaan dalam usul fikih, kawaid lugawiyah. Kaidah ini digunakan untuk memahami petunjuk lafaz dalam Al-Quran. Kaidah ini aturan-aturan kebahasaan dalam Al-Quran. Pertama ada amr dan nahi, perintah dan larangan. Perintah dan larangan tentu banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian am dan khas, umum dan khusus. Ayat-ayat umum dan ayat-ayat khusus. Kemudian yang ketiga ada mutlak dan muqayyad. Mutlak ini adalah tanpa batasan, sedangkan muqayyad adalah diikat oleh batasan. Kemudian mantuk dan mahfum. Mantuk dan mahfum ini adalah memahami makna yang tersurat, yang tersurat dan makna yang tidak tersurat. Mantuk itu tersurat, mahfum itu dengan dipahami saja, tidak tersirat. Dengan tersirat maksudnya. Kemudian kita masuk kepada materi terakhir ya kawan-kawan, konsep al-ahkam atau hukum-hukum. Al-ahkam adalah kitab atau kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dibebani hukum, baik berupa tuntutan, pilihan ataupun ketetapan. Kita masuk kepada pertama hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah tuntutan Allah yang langsung mengenai perbuatan manusia. Ini seperti 5 tadi ya kawan-kawan semua. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian ada hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah ketetapan Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, ataupun penghalang bagi hukum lain. Contoh, terbenamnya matahari menjadi sebab kewajibnya sholat maghrib, dan lain-lain. Oke, barangkali kawan-kawan hanya itu yang dapat saya pahami mengenai materi fikih ibadah, fikih muamalah mawaris, dan usul fikih. Berjumpa kita dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.